Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Sebelum kita berakhir pekan, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman-Nya. Kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita beri hormat kepada Bapak leluhur dan Bapak Ibu. Kita beri hormat kepada para pemimpin kita, mulai dari presiden hingga pemimpin paling rendah kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta petugas kesehatan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian 471. Ku pilih Yesus sobatku. Pilih Yesus sobatku dan melayani Dia, kendati marah sobatku, tetap ku ikut Dia. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku di padamu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan, membangunkan kami dari tidur kami. Walaupun Tuhan terganggu kesehatan kami, Tuhan urapi, Tuhan berkatilah kami, agar kami dapat berbuat yang terbaik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi, berkati kami agar firman-Mu kami baca dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, maaf suara saya agak sedikit terganggu karena kesehatan memang ada sedikit kurang fit. Mohon beribu maaf. Marilah kita baca firman Tuhan untuk hari Sabtu ini yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai na oto di rohani portibiot di bilik debatado lao pailahon akan nabisuk. Jalan nagali di portibion di bilik debata lao pailahon nagogo idosahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but God chose the first this of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Thus reading the word of God. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Suara saya agak parau, mungkin terganggu sedikit kesehatannya. Memang sudah ke dokter, puji Tuhan sudah semakin membaik. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk pagi ini mengantar kita. Ada dua hal yang penting. Kata kuncinya, ada orang bodoh atau apa yang bodoh bagi dunia. Itu yang pertama. Dan apa yang lemah bagi dunia.
kata firman Tuhan untuk pagi ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang berhikmat. Artinya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele bagi orang-orang yang kita lihat seperti bodoh. Contoh kecil, kalau kita lihat orang-orang yang tidak waras di jalan atau ada kita berpapas, jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap mereka bodoh, karena itu ciptaan Tuhan. Mungkin banyak orang berpandangan bodoh kali ini sampah pun dimakannya, tapi itulah kenyataannya. Tapi hal itu bisa dibuat Tuhan menjadi memalukan orang yang berhikmat. Kenapa memalukan? Kalau kita merendahkan orang yang tidak waras, maka kita sudah rendah. Yang kedua, dikatakan orang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Atau orang atau yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Kalau kita anggap seseorang individu itu lemah, janganlah kita menganggap enteng. Janganlah kita menganggap sepele. Janganlah kita merendahkan mereka. Kalau keluarganya kecil kita lihat, kita mengatakan miskin, jangan sekali-kali kita anggap remeh. Selemah apapun kita lihat, jangan kita anggap remeh. Karena kita adalah sama umat Tuhan, sama ciptaan Tuhan. Lihat ketika Daud dengan Goliat, yang disepelekan Goliat Daud, ternyata Allah memilih Daud mempermalukan Goliat. Goliat tewas di tangan Daud. Tapi bukan Daud yang membuat itu, karena Daud dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, yang Goliat tadi. Sehingga orang lemah tidak bisa disepelekan. Orang bodoh tidak boleh dianggap remeh. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Apapun kapasitas kita, apapun jabatan kita, apapun keberadaan kita, apapun golongan kita. Apalagi pada akhir-akhir zaman ini. Pada tahun 2024 kita akan mengadakan pesta hajatan yang besar, yaitu pemilihan presiden dan cawapres, dan juga pemilihan anggota DPD dan DPR. Untuk itu, mari kita senantiasa menganggap semua sederajat, sepenanggungan, sehati sepikir. Jangan gontok-gontokan, tetapi damailah untuk kita, supaya kita jangan dipermalukan oleh Tuhan. Karena Tuhan dapat memilih orang lemah, mempermalukan orang kuat, memilih orang bodoh, memalukan orang yang berhikmat. Marilah kita sama-sama tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetapi tetap sepakat dan sehati sepikir. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan untuk pagi ini. Kiranya kuatkan kami Tuhan, agar mampu kami untuk melakukan kehendak firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, famili kami, hari ini hendak melakukan pesta pernikahan putra atau putri atau syukuran, tolong Tuhan berikan sukacita, cukupkan segala yang diperlukan.
Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, dimanapun berada, yang sedang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berkabung atau berduka, tolong hiburkan Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, tolong Tuhan tambahkan sukacita, tambahkan umur yang panjang, tambahkan rezeki dan kesehatan. Tuhan berkati senantiasa kegiatan Bapa Surgawi, apapun aktivitas kami untuk hari Sabtu ini, kiranya Tuhan membimbing, melindungi, meridhoi, dan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami. Bapa Surgawi, anak-anak atau cucu kami yang masih kecil, Tuhan tolong sempurnakan pertumbuhannya, yang masih duduk di bangku sekolah, yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SMK, maupun ke perguruan tinggi. Tolong berikan Tuhan kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka bisa cerdas, pintar, dan menerima pembelajaran dari para guru atau dosen. Bapa Surgawi, jika ada yang sudah tamat, tolong tunjukkan pekerjaan yang layak untuk mereka kerjakan dengan baik. Bapa Surgawi, jika ada yang sudah bekerja, berikan Tuhan pengetahuan dan disiplin yang baik, sehingga mereka disukai, disayangi oleh pimpinan. Bila ada Tuhan yang menunggu jodoh, tunjukkanlah jodoh yang sepadan. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang sudah berumah tangga, tapi belum dapat momongan, tolong Tuhan berkati kandungan daripada istri. Tolong berkati benih daripada suami, sehingga Tuhan memperoleh benih perkawinan, yaitu anak ataupun putri. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, buat kontestasi pemilihan yang sedang mulai Tuhan semarak untuk pencalonan presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, juga pencalonan DPR dan DPD. Kiranya Tuhan damai mula ada di tengah-tengah bangsa kami, ada di tengah-tengah pemerintah kami, ada di tengah-tengah partai-partai yang ada di negara kami, sehingga kelak dalam persaingan kontestasi pemilihan tetap damai sejahtera daripada Tuhan menaungi negara kami. Bapa Surgawi, kami rindu pemekaran provinsi Tapanuli. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang dipimpin oleh Jesse Matubang SHCBP untuk memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar segera disahkan. Untuk itu Tuhan, kami bermohon kepadamu, ketuk hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengesahkan provinsi Tapanuli. Tuhan Bapa di surga, doa-doa kami secara pribadi maupun secara kolektif, Tuhanlah yang tahu. Kiranya Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar layak menerima berkat. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul Impirida Meria Aritonang Spiri Opu Evan Ganteng, pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Horas, Yahubu, Majojua, Njojua, Ahoy, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.